tuh bisa akhirnya co-parenting dengan terlihatnya, karena kan kita tidak tahu dalamnya ya, dan biasanya kan apa yang di Instagram katanya mudah. Jadi banyak yang salah kaprah gitu, jadi kayak yang pengen cerai aja lah, abis gitu tapi nanti hubungannya baik-baik kayak Gading Gisel gitu. Nggak begitu konsepnya, itu adalah bukan suatu hal yang kelihatannya mudah atau menjadi jalan keluar ya sebenarnya, karena tetap ada konsekuensi. Kelihatannya mungkin lega nih gue gak urusan sama orang ini lagi, tapi kan sebenarnya enggak, sebenarnya banyak urusan-urusan lain yang tetap mesti dihadapi dan bahkan malah jadi lebih ribet sebenarnya karena perceraian tersebut. Welcome back to Fit 40. Karena mama kepala 4 tetap bisa fit. Walaupun gak kepala 4, baru kepala 3 atau kepala 4, tapi dia fit banget. Makanya kita ajak dia ke Fit 40. Gisel Anastasia. Yo. Bukan fit Kepala 3 lagi. juga bentar lagi 4. Berapa sih sekarang? Nggak lama, 34. Ya elah jangan. Masih lama. Aja. Nggak berasa lah. Kepala 3, tapi pengalamannya kayak kepala 5. Pengalaman hidup ya. Pengalaman hidupnya ya. Tapi dia ini kalau apa namanya orang bilang apa mengepalai banyak cabur. Pilates iya. What else? Lari. Diving iya. Diving itu olahraga juga ya? Iya olahraga lah. Olahraga makan. Apalagi what else? Apa sih olahraga lu? Dia mau pedal nih bentar Pedal lagi. kan. Duh, tapi kayaknya nanti habis banget waktunya kalau mendalami cabur baru. Emang kalau abis banget waktunya buat apa Anak lagi? aku kasih Oh, iya. lupa ya, suka lupa aku punya anak. Gitu lu ingat, itu kan single, itu udah punya anak. Kenapa mesti gue sih? Oke, hari ini kita mau ngebahas apa? Ibu Aprila. Apa nih? Aduh, ngebahas apa ya? Co-parenting ya? What is co-parenting? Itu dulu deh, karena takutnya tuh penonton kita Apa? ada yang Jangan bingung. Harus bercerai dulu. Mampus! It's true. Harus bercerai dulu kan? There will be no co-parenting without a divorce, bener. Jangan didengar ya semuanya ya. Co-parenting bukan harus divorce loh. Loh, harus dong. Ya iya dong. Lah harus dong. Bukan nyuruh divorce maksudnya. Iya bukan nyuruh Tapi divorce, tapi seandainya terburuknya akhirnya sudah terlanjur terjadi perceraian, Iya. mungkin itu kali yang mesti kita bahas, bagaimana cara membuat keadaan yang terbaik dari yang wis kadung nggak baik. Iya. enggak, tapi gini. Orang serumah aja tinggal bareng aja belum tentu bisa parenting bareng sesuai dengan prinsip yang sama loh. Bener. Iya kan? Itu Walaupun pelajaran tidak divorce. terus-menerus Walaupun ya. tidak Iya. divorce, iya. Oke. Jadi that's why maksud aku walaupun serumah kita tetap mesti diskusi untuk jadi co-parenting yang benar gitu di rumah. itu sabar ya, Poinnya sabar ya. Penting. Nggak pakai Itu namanya nggak, itu namanya parenting. Udah pakai urat belum gua ngomongnya barusan. Nadanya aja. Nggak pakai roti, nggak cuma mata lu boleh berkaca-kaca. Ya nggak kaca-kaca melotot tadi gue. Tapi bener kata Inge sebenarnya kalau ada kenapa harus ada co-parenting karena ada perceraian. Cuma Inge ngomong gini, ya harus cerai dulu. Maksudnya ke sana. Ya nggak apa-apa, boleh ya. Ceplos aja nanti kita yang jelasin. Oke, gue moderator ya. Gue coba menjembatani ya. Karena Amin jangan sampai, kalau boleh sih jangan ya. Kalau boleh jangan bercerai. iya, Jangan betul. ada perceraian. Kalau masih bisa. Iya. Iya. Tidak dianjurkan. Yes. Tapi Do not do this at home. ini disclaimer dulu ya, bukan menganjurkan gitu. Iya, don't do this at home. Yes. Tuh kan gue geleng-geleng kepala aja gue. Tapi benar karena sepaket sama semua konsekuensi capeknya sebenarnya banyak. Cuman ya gitu, tadi balik lagi, kalau emang udah terlanjur, ya udah, mari kita coba belajar kayak gimana sih cara co-parenting yang baik supaya meminimalisir dampak buruk kali ya Iya. pada anak-anak. Iya, tapi kan selalu dibilang nih satu-satu ya. Soalnya kebetulan teman-teman di Fit 40 plus my bintang tamu ini pernah punya pengalaman a divorce atau perceraian. Ada yang bisa co-parenting, ada yang mungkin belum bisa. Gue nggak bilang tidak ya, belum bisa co-parenting gitu. Oke, I will ask first nih. Gisela Anastasia kan sering banget lu sama Mas Gading tuh dianggap sebagai public figure yang divorce unfortunately, tapi kalian mampu untuk co-parenting. Iya. Bahkan tadi Gisel bilang apa nih? Banyak yang sering nanya sama lu apa? Iya tadi emang tadi pas mau ngebahas ini aku bilang kayak
jadi banyak yang salah kaprah gitu. Jadi kayak yang pengen cerai aja lah. Abis gitu tapi nanti hubungannya baik-baik kayak Gading Gisel gitu. Aku kalau udah mendengar gitu aku langsung stres. Oh my god, ini aku mau jadi influencer bukan mau jadi influencer cerai. Gak kayak begitu konsepnya. Karena kebetulan mungkin kalau aku emang beruntung aja ya. Aku sama Mas Gading itu ya we're blessed lah dengan segala ketidaksempurnaan kami, pelajaran kehidupan kami yang banyak kesalahan ini masih dikasih kesempatan untuk membuat gambar yang masih lebih baik gitu. Ya. Tapi untuk nyampe di titik itu nggak gampang, Nggak gampang, juga kan, perlu iya. perjuangan dan Betul. susah payah, air Dan- mata dan lain-lain Iya kan. dan beruntungan juga kali ya kebetulan kayak papanya Gempi memang tipe yang juga bisa berbesar hati, keluarga besarnya juga bisa berbesar hati. Om Roy Martin and family nih berarti ya. Betul. Aku pun begitu dengan keluargaku. Kan nggak semua bisa dapat yang model begitu. Iya. Gitu, nggak selalu. Bahkan jarang bisa dibilang dari 10 paling cuma berapa kan Iya, gitu. iya. Jadi ya. Jadi itu lu ibaratnya special case ya. Iya gitu. Oke. Tapi kalau udah memang terlanjur ya bisa diusahakan seharusnya ya kalau punya pemikiran kesadaran. Tapi harus dari 2. Kalau Iya. dari 1 doang juga susah ya. Betul, betul. Kalau Inga Anugrah lo bisa co-parenting nggak sejauh ini apa dengan your ex-husband? Untuk saat ini mungkin kalau dari segi komunikasi sangat minimal, sangat dikit banget, cuman seadanya banget. Tapi kalau misalnya co-parentingnya mungkin masih di level cetek banget lah. Belum nyampe Gading Gisel lah ya. Belum. Tapi at least kan nggak Iya. gitu kan. Iya. Tapi kan divorce-nya juga duluan Gading Gisel dong. Kan Gen Miro. Lu rese ya? Perjalanannya Rese banget lebih ya emang panjang dia. Gading Gisel. Ya dong. Iya. Lu lebih baruan Tapi emang kan. Iya. beda tipe manusia juga. Betul, beda tipe partner juga. Iya. Gitu. Tanpa menyalahkan Iya, yang lain enggak ya. kan emang orang beda-beda. Betul. Tapi WhatsApp masih nggak blok-blokan kan? Masih bisa ngobrol kan? Kalau mau teks bisa. Oh, oke, iya. Ya, paling enggak Korek terus, host sendiri dikorek-korek terus. Emang dia sengaja, dia kayak mau bikin podcast dua ntar lagi. aku juga kalau mau ditanya ya nggak apa-apa, tapi kan kebetulan kalau saya kan ya gonjang-ganjing ya Yang jagain banyak. benar Iya. yang jagainnya banyak. Dan tadi kalau kamu bilang nggak ngobrolnya walaupun tidak intens tapi paling nggak tidak saling blok. Jadi ya kalau perlu banget masih bisa saling WhatsApp kan. Iya. Oke. Kalau lu juga gue tuh bingung loh mau nanya lu. Semua kena Lu giliran. jangan acting. Lu kan main Lagian, sinetron. Lu bahas begini, hostnya aja 50-50. Nyaris tak terdengar. Nyali. Kenapa? Kalau lu bisa co-parenting nggak dengan partner lo sebelumnya? Definitely enggak. Gue jujur aja ya. Iya. Udah beneran that's it. Gue udah coba usaha tapi nggak ada jawaban ya udah. Tapi maksudnya bukan yang nggak mau, gue pengen banget. Maksud gue gini loh. Masa sih kita nggak bisa berteman, udahlah whatever happened in the past ya udah it's between Iya. us gitu kan. Tapi kenapa sampai segitunya nggak mau buka? Gue udah berusaha merendah diri ya, coba kayak WhatsApp coba duluan. Untungnya nggak blok-blokan sih, tapi kagak dijawab WhatsAppnya gimana? Ganti nomor meren. Enggak, masih kok. Ganti partner tepatnya. Kalau itu mah Makanya divorce ya kan? Tapi jadi sampai sekarang nggak bisa co-parenting. Nggak bisa. Oke, iya. Kalau April mau kalu, Gue terhibur. lo gimana? Jangan cuma terhibur. Kalau podcaster nggak bisa cuma terhibur loh, harus bisa iya. memberikan Nggak pendapat. Nggak boleh. Dia mau kita ngomongin seks dia ketawa-ketawa dong. Kalau ini lo bisa cerita banyak nih. Kalau kemarin kan seks lo masih bisa lo pilih, tapi I think about this topic lo bisa kasih a lot of experience karena yang divorce di antara 4 ini you yang pertama. Jadi you yang paling panjang and you Iya, can dan do udah it. membangun sesuatu yang baik juga ya Iya. Co-parentingnya setelahnya. juga oke tuh. What happened? Best lu co-parenting walaupun puji Tuhannya you menemukan laki-laki seperti Yosi Project Pop, Yosi Mokalu yang hatinya mah baik sekali ya gitu dan very responsible guy. Iya, tapi sebenarnya ya co-parenting itu siapapun orangnya, manusianya, mau baik mau gimana pun, memang itu nggak mudah, bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena dia tuh punya kayak my ex itu pasti
sebaik-baiknya dia, pasti dia juga punya cara berpikirnya sendiri. Iya. It's just about bagaimana kita itu menyatukan dua pikiran yang berbeda. Tapi itu perlu kerendahan hati sih Mel. Iya. Untuk mau nih egonya dilepas, egonya dia dilepas, kita Untuk ketemu di kepentingan. tengah ya, untuk kepentingan si anak gitu. Right. Memang harus itu, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian tuh namanya survival. Iya. Ya, kalau kita cuma yang nyoba sendiri itu survival. Harus memang berdua sih. Jadi harus ada willingness ya kalau menurut gue ya. Dari Iya. dua-duanya gitu. Tapi itu takes proses kok. Buat Iya. aku juga waktu itu ya sama Billy ya. Lo tuh divorce udah berapa tahun? Wah, Nah, nyawa. Itu juga enggak. lo kalau udah nggak ngitung lagi dah. 20, Kan karena orang lain kan nggak tahu. years. Iya udah 23, 21, Nah, 22 ya. mulai bisa co-parentingnya di tahun keberapa tuh setelah divorce? Di tahun kedua. That was quick. That was quick. Iya. Buat gue lama tuh. Kerasanya lama ya? Tapi akhirnya aku sama Billy itu kayak, wah kalau Billy kan dewasa, I cannot say anything. Emang yang nyebelin saya. Saya selalu bilang gitu di mana-mana. Memang yang gak dewasa aku saat itu ya, yang nyebelin memang aku. Tapi at the end akhirnya kita memutuskan untuk ceasefire, kayak berhenti udah. Oke, iya. Ketemu, yaudah yuk, udah kita selesai yuk. Kasihan Raina soalnya. Oh, karena ada anak ya. Iya. Kalau kita kayak gini terus, Iya. berebutan waktu, it doesn't, kasihan Rainanya. Jadi akhirnya kita yaudah yuk. Right. Akhirnya membuat keputusan itu akhirnya. Oke. Mungkin buat Billy tidak sesulit buat aku saat itu. Aku juga, again, gue nggak bisa. I cannot Billy speak siapa for- sih? Takutnya orang salah Billy kan? Iya, Putra. Bener. Takutnya orang salah persepsi nih ya kan? Billie Eilish ya kan banyak Billy. Ya boleh, sebut saja Billie Eilish. Adalah. Adalah ya. Ada Billy. Di Google aja. Langsung. Mantan suami. Sebelum Yosi. Kalau abis nonton podcast atau apa? Google. Ada Billy Lantang namanya. Iya. Ya, I mean, he's a good guy. Maksudnya saat itu dia udah jauh lebih dewasa dari aku. Iya. Nah, jadi mungkin ya, cuman I cannot speak for him. Mungkin saat itu lebih gampang buat dia. Tapi buat aku it was hard. Iya. Untuk kayak put aside my ego dan bilang bahwa karena sebagai ibu maunya oh enggak kasus semua aku. Kalau boleh pokoknya aku yang atur. Tapi kan sebenarnya sebagai seorang bapak dia punya hak untuk Iya, ketemu iya. anaknya. Untuk Dan mendidik sebagai anaknya juga Raina, ya. dia punya hak untuk ketemu bapaknya. Iya. And there are stuff yang kita sebagai wanita yang kita emang nggak bisa kasih. Mau kita gini bilang, gue juga double nih, gue ibu dan gue bapak di rumah. Bukan Can't bisa. be. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ibu bisa, tapi untuk di satu sisi memang itu mesti di feel-nya sama bapak. Memang gitu ada loh. hal-hal Oke. yang hanya laki-laki, spesies ya, male species kan Tuhan menciptakan laki-laki dan Iya. wanita ya. Iya. Memang sudah menjadi peran seorang ayah yang memang kita nggak bisa cover itu. Memang makanya anak itu kalau bapak ibunya masih hidup, berikanlah privilege sayang itu, dua, ya. privilege itu sama anak itu gitu loh. Oke, iya. Ya, kalau Karena menurut aku ya. as much as perempuan kadang-kadang ngerasanya gue bisa Iya. fulfill misalnya kasih sayang, ekonomi. Ternyata memang ada hal-hal yang memang ya Tuhan udah menentukan memang itu tempatnya laki-laki, ini tempatnya perempuan gitu ya. Yes. From your point of view. Nah, back to our bintang tamu Gisel Anastasia. Kok lo bisa akhirnya co-parenting dengan terlihatnya? Karena kan kita tidak tahu dalamnya ya. Dan biasanya kan apa yang lihat di Instagram katanya mudah. Makanya orang bilang enaknya kayaknya gue mau divorce aja karena Gading sama Gisel aja bisa kok. They can go to the holiday, few holidays, bisa happy-happy. Tapi kan itu foto. Itu video berapa seconds. Kan yang ngejalanin kan Gading dan Gisel gitu. Tadi sampai Gisel bilang, enggak gitu, enggak semudah itu kok. Kenapa lo akhirnya bisa ngomong tidak semudah itu? Karena kalau aku sih mungkin agak beda ya case-nya, karena mungkin biasanya co-parenting itu sulit untuk yang memang perceraiannya bertikai banget iya. ya. Kalau aku sama Mas Gading tuh case-nya lain banget, not bertikai. Kayak Mas Jadi Gading kita gak bertikai. dari awal kita nggak berantem. Iya, Jadi iya. dari awal tuh untuk co-parentingnya sendiri memang kebetulan buat kami ini special case kayak kakak tadi bilang Iya. nggak sulit. Iya. Tapi yang aku bilang tadi nggak begitu konsepnya itu adalah kepercayaannya sendiri. Maksudnya itu tuh bukan suatu hal yang kelihatannya mudah atau menjadi jalan keluar ya sebenarnya, karena tetap ada konsekuensi dan hal-hal yang pada akhirnya kelihatannya mungkin lega nih gue urusan sama orang ini lagi. Tapi kan sebenarnya enggak, sebenarnya banyak urusan-urusan lain yang tetap mesti dihadapi dan bahkan malah jadi lebih
ribet sebenarnya karena perceraian tersebut. Itu sih kalau aku ya. Cuman kalau dari sisi co-parentingnya sendiri, memang kita nggak ada masalah yang terlalu berarti. Kayak misalnya apa sih jam ketemu, kita santai. Iya. Apalagi ya? Apa sih cara mendidik mah emang dari awal sekolah mau di mana? ya kalau sekolah di mana misalnya. kita kan juga nggak banyak berselisih, Iya, jadi iya, aman-aman aja. Terus apalagi kalau Even dari awal divorce tuh, Sel. Oh oke, berarti kalau Aprila itu Beda 2 emang. years, Iya. kalau Gisel sama Gading justru dari awal mah udah beda. smooth sailing banget Iya, ya. beda. Cuman buat Oke. aku tuh lebih ke Karena dia menghadapi. manis, kalau apa kan nyebelin. Ya for sure dalam karena dia berdua manis. tapi kalau manis dua-duanya juga nggak mungkin cerai sih. Kan pasti it takes two to tango. Walaupun Aprila bilang Beda-beda lah. iya. Nggak sebagai parents mungkin dia masalahnya beda, tapi sebagai Iya. personal satu sama lain memang nggak bisa disatuin, memang karena beda prinsip untuk jadi Iya. suami istri. Tapi untuk jadi orang tua mereka bisa kok. Manis. Lebih cocok gitu ya Iya. untuk co-parenting ya. Tuh. Aku tuh Oke. agak concern ya sama Jackie ya. Kenapa? Lihat tuh, gue cuma gini. Gambar Pakai gift ini. Oh iya, oh iya. gambar iya. terpincut gitu ya. Iya. Gampang terpicut apa gampang terpancing? Dua-duanya lo. Kalau Inge gimana? Kalau lo planning untuk co-parenting juga nggak nantinya, maksudnya untuk to make it easier for the kids, even sebenarnya anak lo kan udah gede-gede ya. Udah gede, udah 17, 16 dan cowok-cowok pula kan jauh lebih tough, lebih mandiri lah. Bahkan mereka dari usia 14, 13 aja udah kelihatan mandirinya. Jadi kalau co-parenting, of course kita semua yang udah pernah bercerai pasti pengennya bisa co-parenting dengan nyaman ya, smooth sailing kayak Gisel gitu. Iya. Iya. Cuman again kan depends bercerainya itu karena apa. Iya, betul. Betul. Dan personality kita berdua nih kayak apa. Iya. Bahkan sometimes ada apa ya, added points juga dari keluarga besarnya. Oh iya. Iya. Indonesian family kan gitu ya. Iya. Iya. Iya, jadi maunya tentu yang terbaik, tapi kalau di kasus aku saat ini mungkin belum bisa sesmooth itu. Jadi benar-benar kita kayak kalau komunikasinya ya seadanya banget. Yang kalau misalnya untuk berteman mungkin belum. Belum ya, bukan tidak ya. Belum. Oke. Waktu Iya. akan ini. Iya, hopefully ke depannya karena ada anak sih 2 ya. Iya, Ya different kalau kita udah apa nggak ada anak dari pernikahannya gitu. Tapi kalau buat kalian berempat nih, apa sih yang paling tadi even Gisel bilang seindah-indahnya foto di Instagram, tetap banyak banget kok ribetnya co-parenting dan juga a divorce. Karena kan orang sekarang kayaknya kalau nggak suka, nggak senang ganti aja. Handphonenya udah nggak update, ganti aja. Termasuk pernikahan, enak Termasuk aja. Gampang itu gile. Bahkan Segampang ada research perempuan itu banyak banget yang kemarin di interview dan bilang salah satu hal yang mereka sesali dalam hidup mereka during their 20s and 30s adalah pernikahan. Menikah ya? Pernikahan. Oh, wow. Yes. Iya, soalnya nggak pakai mikir kayak dulu. Kan masih 20 kecil. tahun kan mungkin ya masih ya udahlah. Iya, konsep pernikahannya nggak paham. Betul. Belum belajar. Nah, pada saat akhirnya divorce, apa yang paling berat dari divorce ini? Oke, for sure untuk anak-anak. Tapi kalau untuk kalian sebagai perempuan, Gisel apa? Sesantai-santainya Mas Ding. Sesantai-santainya Mas. Kan lo nggak Ding, intrik, ini. nggak ribut, nggak berantem, Dipikirin kan? nih, soalnya dalam ya kan. Apa yang paling berat ya? For you as a woman. Tunggu, kalau sebagai manusia Lu pikirin ya. pastinya Gue udah punya jawabannya dari 20 tahun yang lalu. iya. Emang udah bukan jawabannya. Kalau aku sebagai manusia, ini untuk memaafkan diri sendiri. Karena kan pasti perceraian itu kan ada Iya. salah dari pihak masing-masing. Dan aku sih nggak pernah belajar untuk nyalahinnya orang. Akan selalu nyalahinnya Iya. aku dulu gitu. Jadi kayak banyak gininya nih, kayak apalagi semakin sekarang belajar makin ngerti ilmu, kayak waduh gila itu bener sih, dulu tuh emang bener-bener karena lack of pengetahuan dan segala macam. Seandainya bisa punya ilmu yang lebih banyak, pasti soal ego, soal apa akan bisa lebih ditangani dengan baik. Itu sih yang Iya. dan kita dealing sama itu kan terus. Ya, every day. Iya. Iya, maksudnya dan terus makin kesini pengalaman makin banyak. Misalnya let's say kita juga pasti punya hubungan-hubungan, kalau aku ngebahasain ke Gempi, kan kisah kingdom. Kalau aku punya teman Kisah deket, kingdom. ya jadi punya teman deket itu artinya lagi menyaring
king mana yang bisa kita izinkan masuk ke kehidupan kita. Oke. Nah, Itu bahasanya jadi, tuh. Iya, tapi aku juga ajarin Gempi. Maksudnya ini bukan picture yang ideal sebenarnya ya, Gem. Bukan untuk kamu tiru gitu nanti kalau udah gede. Cuman karena yang terjadi sama kita begini, Mama berusaha yang terbaik. Ternyata kan mencari pasangan apa segala macam proses itu kan juga, Not that easy ya. nggak segampang itu juga gitu. Ada banyak nggak sadar trauma-trauma bagasi-bagasi yang dari lalu yang juga ke bawah. Terus kayak ya gitu deh, jadi kayak banyak gitu sebenarnya yang komplikasinya tuh banyak gitu. Terus apalagi ya kesulitannya Tak juga. sesmooth itu juga ya, Sel? Iya. Terus menjadi, maksudnya kalau orang-orang kan selalu bilang gimana rasanya jadi single mother. Aku nggak pernah ngerasa bener-bener single karena sebenarnya Gempi masih punya father kan, kayak ada kehadirannya ada. Cuman emang ternyata maksudnya ternyata emang jadi perempuan sendiri yang jadi kepala keluarga, secara ekonomi mencari nafkah secara ini juga harus ngajarin value dan mendidik anak dan segala macam tuh kalau sendiri emang jugglingnya emang ternyata wow gitu, gitu. Iya. Terus sama apa lagi ya? Banyak sih ya, apalagi ya keribetannya. Belum lagi kalau ngomongin stigma masyarakat, walaupun kayaknya itu zaman sekarang nggak apa-apa lah, janda, tapi tetap beda. Kita tuh tetap dianggap beda. Oke. Terus belum lagi misalnya mau ada misalnya punya pasangan baru dan segala macam, tetap ada deg-degannya. Deg-degannya Gimana nih? Ya, gue punya masa lalu gitu. Kalau dia bisa nerima, kalau maknya, bapaknya, kakaknya, adeknya, kan semua ada gitu. Maksudnya nggak segampang itu. Gitu. Walaupun kita tetap yakin ya dengan value kita yang terus mau belajar dan terus jadi orang yang lebih baik. Kita pasti akan tetap nunjukin diri dengan kualitas kita yang semakin hari kita perbaiki. Tapi kan tetap gimana pun untuk membuktikan apa ini itu. Jadi ada kompleksitas yang tidak semudah itu pada saat lo escaping with the word Itu dia maksud divorce. Kita escape dari sini. Iya, belum tentu habis gitu bisa langsung fit in kemana-mana dengan gampang. Iya. Tuh, Betul. nggak Status wise, orang baru, ke anak, banyak hal ya. Gitu ya. Not that smooth either ya. Jugglingnya teman-teman capek ya. banget. Jugglingnya ternyata secapek itu. Inga gimana? Aku Apa yang paling terasa sebagai kalau Inga kan ninggalin pernikahan, anak-anak udah gede, beda sama Gempi masih kecil, Raina masih kecil gitu kan, masih kecil. Iya. Bukan kamu masih kecil. Lu senang bikin anak kecil. Jadi waktu kemarin bahasannya tentang seks paling semangat. Durasi habis sama dia semua. Apa lagi? Iya. Semua jatah ambil lah. Lucu banget. Ada momen gue nanya, Dino seminggu berapa kali? Dia Mau jujur kok gak enak. Daripada gue dimarahin Yosi. Berantem nyampe rumah. What affect you a divorce for you as a woman? beratnya ya. Kalau menurut aku beratnya jadi untuk bisa melepaskan apa ya? Tadinya kan kita menikah kayak forever and ever gitu, selalu bareng sampai tua nenek kakek. Gambarannya ya. Iya. Tapi kan dengan bercerai gitu jadinya udah enggak muluk-muluk lagi. Justru malah bikin aku lebih dewasa. Jadi aku lebih apa ya? Mungkin kalau dulu aku lebih kayak ketergantungan. Kok aku jadi lebih muluk ya? Malah beda. Tapi berarti beda-beda ya. Beda-beda. Nanti kita grill ya. Oke. Maaf, lanjut. Karena Inga tuh orangnya sebenarnya romantis loh. Dia tuh cewek banget dalamnya. Iya, dia bilang udah nggak happily ever after lagi. Hah? Dia tuh gak pernah masih princess banget. Disney lagi udah. Kan lu pernah bilang kan bumi. bahwa lu itu kan walaupun luarnya ibaratnya hulek, otot segala macem, tapi lu dalamnya kan you always believe bahwa lu tuh senang lovey-dovey. Yes. Gisel juga. Enggak juga, enggak semua perempuan. Enggak semua. Enggak semua perempuan. Spesies terpilih. Ini Lara Croft, dalamnya cuma cuek. rinto. Aku suka lovey-dovey. Iya. Ya, ini mah duit. Wah, cuan. Gak ada cuan.
cinta. Tapi lu apa yang lu turunkan akhirnya? Ekspektasi lu? Ekspektasi bahwa kebahagiaan aku nggak tergantung sama orang lain. Itu yang aku belajar. Dewasa banget, bagus. Dan Sulit udah banget nggak itu. ada lagi Lower your kemelekatan. expectation berarti. Kalau sebelumnya kan takut. Tidak ada lagi kemelekatan. Tidak ada lagi kemelekatan. Because dari percayaan kemarin aku belajar bahwa kalau Tuhan mau ambil dalam 1 detik juga bisa. Even my ex, my children, my mom, whatever. Jadi jalan hidup ini tuh lebih apa ya, lebih tenang, lebih santai, lebih easy aja. Karena aku udah nggak yang merasa bahwa siapa sih aku, bahwa aku tuh mamanya Kenzo Marco, aku istrinya ex aku. Enggak, udah nggak ada label-label lagi. Jadi sekarang tuh aku nyantai banget. Wow. Kalau ke partner sih mungkin bisa, tapi ke anak tuh susah sih, kemelekatan sih. Ke Tetap pekerjaan. melekat ya, Bo. Kalau Mungkin anak karena melekat anak-anakku sih. udah gede. Oh, jadi kan ada mereka udah musimnya kali mandiri, nanti kita akan gitu ya, udah Kak. whatever. Empty nester. Waktu mereka kecil mah aku 24/7 sama mereka, tapi sekarang mereka udah gede, aku udah bisa lebih. Jadi let's Inge go. itu bukan mamahnya Kenzo Marco, Inge itu bukan mantannya Aribowo, Inge adalah Inge gitu. Yes, Even nanti you get married again, Inge adalah Inge. yes. Sebelumnya Oke. mungkin karena aku yang terlalu muluk-muluk, hilang tuh Inge. Ih, gue tuh kayaknya problem aku deh. Ketutup jadi Inge-nya. Karena banyak layer ya. Kalau ingenya hilang gimana? Ingetnya Ya, you're terlalu not happy. ini, Your Inge marriage terlalu life suffer. memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar Inge sampai Ingenya habis. Iya, Ingenya itu cuma dapet serpihan ginang istilahnya. Orang gina. Oh, Ica And now banget ya. Ingenya gimana, how you fulfill I'm again? number one. Maksudnya aku cari apa yang bikin aku happy. I do what I want that makes me happy. Dan aku suka bikin inspirasi buat orang-orang, that's what I do. Jadi I feel like aku cinta sama diri sendiri banget sekarang. Dulu nggak Kalau dulu aku segitunya. harus mencintai, aku harus memberi. Sekarang aku memberi ke diri sendiri. Oke, karena in order to love other person kan you have to love yourself first. Iya. Lo nggak mungkin Habis mencintai kalau- dari gelas yang cuma setengah kan, atau mau bahkan udah kering gitu loh. Iya. Lu gimana Bes? Lu pakai ini kan? Tapi kayak gitu mungkin ini kali ya, dia langsung overthinking. Mungkin ini kali nggak sih? Gimana, Neng? Ya maksudku menurutku itu benar banget juga. Tapi kalau kayak misalnya dalam ini kan karena konteksnya udah sendiri kan. Tapi nanti kalau misalnya untuk pernikahan lagi atau apa pasti yang ingat sendiri lagi itu belajar punya form baru lagi gitu kali ya. Karena ya aku lagi kepikiran aja nih, ya kan? Mungkin yang aku tangkap adalah Kayak nggak kutub utara, nggak kutub selatan banget gitu nggak sih? mungkin Gimana? pembahasannya Inga nih kalau aku boleh. Rangkum. Ya, Conclusion. Summarize. Iya, mungkin kayak it's true tadi yang misalnya Mel nanya kalau lo gimana Bes, ribetnya apa waktu perceraian? Iya. To be honest, apa yang Giselle bilang juga betul, memaafkan diri sendiri. Memang banyak ada rasa penolakan, ada rasa tolak-tolaknya. Walaupun let's say we decided to get divorce-nya bersamaan bareng, Iya. sepakat mutual agreement. Iya. Tapi tetap aja ada rasa penolakan itu, rasa tertolak, ada rasa insecurity-nya pasti ada, ya kan? Nah itu semua internal terjadinya di dalam, tidak memaafkan, it takes process. Iya. And I think aku ngerti maksudnya Inga adalah supaya kita bisa utuh kembali jadi Oh, manusia. right. Ya. Iya, Karena iya. kalau kita nggak utuh, gitu ya, kita akan selalu mempunyai pikiran yang distorsi gitu ke orang lain gitu. Iya. Misalnya nih nanti satu saat Inga misalnya ketemu siapa gitu. Another king. Another king misalnya kalau pakai bahasanya Gembi ya. Iya, mungkin nanti jangan karena dianya sudah utuh, dia tidak membandingkan si ini dengan sebelumnya. Oh. Tapi kalau misalnya dia belum utuh, dia bisa Sibuk mungkin terus tuh. punya tendensi itu. Iya, iya, gitu. iya. Jadi I think what she's doing right now, dia membuat dirinya Pas, tuh ya. healing Iya. herself dari dalam dulu, Oh, supaya wow. dia bisa mengasihi secara utuh pada saat dia ready. Oh, that's very nice. Wow. Iya. 100%. Bener ya? Bravo, bravo. Gak percuma wajahnya mirip, ternyata pikirannya juga mirip. Ya, ya. Oke, bener Ngerti ya. gitu. Iya, gua ngerti maksudnya Inga. Iya. Iya. Lu apa, Jack, yang lu rasakan dari divorce? Lu divorce umur berapa sih, Jack? Muda ya? 26. Oh, sama kurang-kurang Sama, lebih. sama. Mirip-mirip lah sama Iya. Aku 27 ya. Ya, aku sama sama. Kamu juga? Iya, sama aja. Kamu 40, Wow. 40 ya? 40 ya. 40. Oke, kamu apa yang kamu rasakan sebagai seorang perempuan dengan perceraian dan kebelum mampuan untuk co-parenting sama ex-partner? Ternyata jadi janda itu orang selalu melihat sebelah mata.
Really? Right until now? Kan janda makin ke depan. Itu dia kayaknya kurang, dia mesti pakai kacamata plus 3 Nah kayaknya. ini maksud gue yang tadi internal tadi nih. Gitu. Kalau misalnya kita udah utuh, mungkin gue ketutup. Misalnya kita udah utuh, kita nggak akan merasa itu lagi gitu. Based my own experience. Iya. Ini yang dari yang waktu itu orang selalu melihat perempuan bercerai itu dengan sebelah mata. Karena gini, kita belum tentu ngobrol sama orang cowok, we have something yang kayak pengen sesuatu dari ini cowok, nggak, we just talk gitu. Kadang dicurigain kalau kita mau ngambil dia gitu. Oh, Ngerti nggak? ada aja panutannya gitu. gitu ya. Persepsi orang Yes, juga. yes, Oke. Namanya juga janda bu, gitu ya kan. Iya, gitu. Selalu dibilang gitu. Ketat Gitu. kali bajunya, plus namanya juga cantik janda lagi bu. kan. Apa hubungannya? Ya, terus apalagi kita cerai punya anak, selalu dibilang dia udah janda, bawa extra baggage lagi. Gitu. Iya. Lu mau yakin lu mau sama dia lu biayanya mesti begini gitu loh. Dan it happens Iya, gitu. iya. Oke. Bukannya gue mau jelek-jelekin ya enggak, tapi Iya. it happens. Because Realitanya benar, ya. realitanya Paham, begitu. paham. Yes. Oke, tapi mungkin karena zaman dulu masih segitu tabunya untuk bahas. Kalau sekarang kan udah terlalu banyak yang Iya. jadi seperti ini. Sekarang orang rada udah bablas say, rada bablas. Gak ada bablas, anak-anak kecil-kecil juga. Iya, sampai ada Ditanyain cita-citanya apa? Cari janda. Terus sampai ada meme, iya, ada dia meme ada- lucu, tenang jangan sedih yang jomblo siapa tahu Pasangannya soulmate tuh- kamu. Ya masih dan lagi ngurus cerai. Bagus banget. Oke, Ya keluar. Tuhan. Jadi Gila sudah. Jadi saat itu ya itu yang ketakutan gue it happens gitu. Jadi itu pembahasan emang lu nggak bisa cari yang masih belum pernah kawin. Iya, iya, gitu. iya. Kenapa harus janda yang udah punya anak? Gitu. Iya. Gak usah Jadi statusnya- dulu sampai sekarang aja temanku masih suka ada yang bercanda gitu, lupa temennya janda. Ya, kadang statusnya itu dipermasalahin sampai pernah dibilang aku nggak ada masalah sama Jackie-nya, as a personally-nya tuh baik Iya. ini, tapi statusnya gitu. Iya. Aku Itu loh, mengerti gitu. sekali. Jadi which is kita kalau nggak mau bisa gak cerai pun bisa mungkin juga usaha nggak mau cerai, siapa sih yang mau kawin untuk cerai? Iya. Nggak ada. Tapi shit happens gitu loh. Iya. Ada masalah, of course kan dengan perceraian itu kita harus introspeksi diri. Karena masalah bercerai itu bukan karena dari satu pihak, gitu ada dua belah pihak gitu Iya, kan. iya. Tapi ada juga yang memang yang satu udah berusaha bertahan tapi yang ini ngulang-ngulang terus, berarti kan emang udah nggak bisa disatuin gitu. Emang satu caranya jalannya emang bercerai, which is kalau bisa jangan gitu, usaha sampai titik terakhir gitu ya, apapun itu. That's like the last option. Last Yeah. source untuk bercerai kalau memang kalian yang udah tidak ketemu gitu. Ya. Tapi dari itu semua, jadi perempuan juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya gitu loh. Oke, kayak misalnya kita mau kenalan nih gitu. Dari keluarga yang gimana, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Walaupun keluarganya berpikir ya dia janda, bawa anak lagi gitu, punya anak lagi gitu. Which is, kenapa sih emangnya janda anak satu bukan berarti lu bukan perempuan tidak baik-baik gitu kan? Oke. Iya. Ya kan, tapi ada orang yang berpikir seperti itu. Oh iya banyak. Stigma Iya, masyarakat masih iya. nempel Masih gitu. nempel. Mungkin sekarang nih udah 20 tahun kemudian udah berbeda Better ya. gitu loh. Berbeda Iya. cara mereka berpikir. Tapi masih ada aja sih ya. Ada banget gitu. Dan Banget. itu yang gue alamin gitu. Dan ketakutan gue saat itu. Nah, amit-amit kalau sampai nih, gue sempat mikir dulu nih. Kalau sampai gue sampai amit-amit cerai, pasti yang disalahin perempuan lagi. Dia udah pernah cerai, dia cerai lagi. Berarti yang Iya. salah perempuannya. Gitu. Iya ya. Pola nih. Nah, Iya, gitu. iya, Which is iya, belum iya, tentu yang salah perempuannya. Going to my next question dan, kalau udah pernah divorce, kan kalau kata gini, kalau belum pernah divorce, mau divorce pertama tuh Berat katanya masih amat ini maju mah. mundur. Kalau udah pernah divorce, and then you remarried, is it easier untuk give up Justru justru lebih parno? Nah ini Lebih dong yang aku parah. tadi bilang justru. Lebih parah. Kan tadi kalau untuk ngambil Singa ngomong keputusan nggak nih. muluk-muluk ternyata tentang dirinya. Karena kalau tentang standar relationship berikutnya, gue jadi muluk banget. Oh, justru
Lebih susah lagi. Lu makin gue nggak mau sampai give up lagi. Wah, Iya, jadi itu dia kalau reset seandainya banget. give up lagi cerai lagi yang bakal disalahin perempuannya lagi karena udah pernah cerai. Kalau- Yang pastinya yang masalah emang perempuannya karena udah pernah cerai sekarang cerai lagi. Kalau di aku Gitu. udah nggak option sih pasti cerai lagi. Mendingan nggak usah kawin lagi kan. Nah, ya tos lah. So that's not the last. Tapi emang nggak jadi option. Tadi kan last berarti kalau when remarried again, that's not even an option. Iya, nggak option kalau buat Actually, in aku a ya. marriage sebenarnya it's not even an option. Iya. Ya, Tadi kan kan setiap orang unfortunately beda. terjadi ya. Iya, tapi yang Unfortunately terjadi, iya. Tapi Yes. sebenarnya jangan It's bikin not itu an jadi option. Iya, option. iya makanya. Jangan Oke. dibikin Enggak, kadang kayak orang ada yang gini, Iya. gue kawin gampang lo nggak cocok gue cerai aja. Ada yang begitu. Iya, iya. Ada, Oh, tapi, ada. alirannya. tapi untuk gini perkawinan itu yang sakral ya, yang benar-benar kalau bisa sampai apapun dipertahanin karena perkawinan itu nggak gampang. Jadi banyak yang Emang gitu. Emang gitu Jack. Gimana Jack? Kayak Gisel di sini ada penunggunya kali ya. Kayak berat banget sih nih. Oh bukan. Itu beban pikiran lo. kayaknya gini kolesterol deh. Bukan ada yang numpang gitu. Itu beban pikiran lo. Sorry. Setelah divorce, Iya, iya. dating, ada temen gue usia 40, bukan Inga Anugrah ya. My other friend, celebrity juga. Dating, bukan Inga Anugrah. Dating after divorce and in 40s, atau mungkin 30 lebih-lebih ya. Dia bilang, oh my God, it's horrible, it's hard. Masa Dia bilang. sih? Karena Iya, hatinya, dia bilang hatinya itu udah gak sekuat zaman 20-an. Dan kita kan bukan Jadi mencari. pemilih juga, jadi lebih picky. Yes, oke. Is it hard? Gisela dulu deh. Wah. Setelah divorce, susah nggak untuk ini bukan cuma pacaran ya, nyari partner yang serius. Loh iya, pacaran kan aku pasti untuk nyari partner yang serius. Kapan setelah divorce aku pacaran hanya untuk main-main tuh Tuh, nggak pernah jangan cuma juga. semalam suntuk lu. Makanya gue lagi, kayak gue pindah duduk nih, kayaknya di sini gue di belakang dia, gue mulu yang kena sindir. kalau aku sih nggak pernah ya kak. Kalau Ya, aku kayak serius. yang segitu aku dihinanya sama orang-orang dan selalu pikir aku gonta-ganti pacar, aku Iya. cuman main-main siapa korban berikutnya dan segala macam. Masa? Iya, iya, tapi aku bisa Buaya berdiri kan, kan, dengan kaki yang percaya diri. Sumprit aku tuh nggak ada maksud main-main. Semua Iya. tuh aku dengan kenaifanku dan segala macam tuh bener-bener pengen cari yang bener. Iya. Cuman ya justru karena aku punya kesalahan di masa lalu, tentu saja aku nggak mau bawa itu lagi Iya. kalau aku harus berumah tangga. Makanya aku saring baik-baik. Iya. Nah, tapi mungkin proses penyaringannya emang dijalanin, oh ketemu di sini, oh nggak bisa, and then menyadari itu dengan logika, oh nggak bisa nih, ya udah diselesain. Ya, emang yang beratnya apa? Ya, kalau udah gini, pacaran zaman 20-an saat kita single dan saat udah punya anak. Kalau lu apa? Satu, energinya, ketahanan hatinya udah nggak se-fresh zaman dulu. Iya. Terus apa namanya, pengetahuan kita jauh lebih banyak. Sudah tahu do don'ts-nya apa, Iya, iya. udah mulai mengerti. Udah nggak naif lagi, nggak sekosong itu lagi pikirannya. Iya. Jadi udah tahu, oh yang ini bisa dibawa, iya. Oh yang ini bisa dibawa, yang ini oh nggak, kualitasnya yang nggak yang ini. Udah ini. nggak yang cuman Iya, kangen-kangenan doang iya. ya. Terus kita udah tahu punya misalnya harus punya rumah tangga lagi pun Iya. apa tujuannya, apa visinya. Jadi kalau misalnya pasangannya udah sebenarnya udah kelihatannya udah oke semua Oke nih, semua nih. tapi nggak sama tujuannya, nggak bisa lagi. Ya, ya. Kayak gitu-gitu. Kalau ke anak, karena kan yang kita Anak apalagi perempuan anaknya. juga kalau orang-orang pasti akan jadi satu faktor yang besar yang bisa beneran sayang menerima apa segala macam. Tapi kalau di aku kebetulan puji Tuhan Gempi mah nggak ada yang nggak sayang, gampang banget buat nyayangin Gempi. Iya. Dan sebaliknya anaknya kebetulan segitu juga bisa hatinya tuh baik sama semua orang, sayang sama semua orang juga. Jadi kalau Gempi nggak pernah jadi masalah, paling soal bijaksana ngatur waktunya aja sih yang juga nggak gampang kan. Karena Oke. kan maksudnya kadang-kadang ada sedihnya juga sih, kayak aduh waktu yang seharusnya di umur-umur Gempi segini aku bisa kasih full ke dia, misalnya selain Gempi pekerjaan, misalnya kita ada pelayanan apa itu, tapi jadi harus punya satu cabang lain, Karena harus mencari misalnya partner tentang nih. relationship gitu. Iya, Jadi iya. baginya tuh banyak ke diri sendiri, ke anak, ke diri sendiri, ke pekerjaan, kemana jadi nambah satu variabel lagi toh. Nah, itu kita kayak harus Kung Fu Panda gitu ya. Jangklingnya banyak ya. itu dia aku bilang yang gagal. Jangklingnya kebanyakan. Ada ketakutan nggak gini misalnya kayak
apalagi anaknya perempuan ya, kan Raina perempuan, Iya. kalau Inga sih laki 2, tapi tetap aja sih menurut gue mau laki mau perempuan. Cuma mungkin kalau perempuan tuh agak deg-degannya gini. Iya, apalagi kita suka parno melihat berita-berita apa segala macam. Dalam nama Ini ya dalam nama Yesus ya, ini patah semoga. Coy. Kan berarti mamanya harus punya pegangan mencari laki-laki yang tepat karena akan menjadi papa, the next papa untuk si anak perempuannya gitu Iya. loh. Ada yang begitunya tuh benar-benar disaring benar-benar dengan sangat selektif berarti ya, Sel. Sangat. Iya banget lah, Harus. banget Harus. kalau itu. Iya. Cuman kalau untuk mikir yang ke arah kriminal yang ke situ kayaknya mengerikan sekali ya, itu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa aja. Iya. Cuman kan pasti kalau ada, ya nggak tahu pasti, cuman kalau ada arah-arah ke sana ya pasti udah nggak mungkin ya. Langsung Kita diselesaikan. nggak mungkin kita toleransi. Iya. Itu mah Oke. udah. So that's the otomatis. hardest-nya ya. Kalau lu apa waktu walaupun Iyo divorce di usia kepala 2 ya. Iya. Iya, dan langsung ketemu Yosi tuh? Enggak langsung ketemu Yosi. Enggak. Tapi kan memang awalnya juga temenan kan. Yosi Mm-mm. juga itu lagi pacaran sama orang lain. Iya, iya. Pas ketemu ya jadi nggak langsung. Jadi what's the hardest untuk kalau walaupun lo kepala 2 gitu? The hardest itu saat itu kan belum banyak yang nggak kayak sekarang ya. Iya. Saat itu ya. Ya betul tadi yang Jackie bilang juga gitu. Cuman itu tidak pernah mengganggu aku. Mengganggu orang lain iya. Jadi kayak misalnya Nganggu siapa mak lo? mengganggu mungkin keluarganya Keluarga, Yosi, iya. mungkin teman-temannya saat itu ya. Mungkin kalau aku to be honest at the time gue nggak pernah berpikir oh ya udah memang ini keadaan aku and for me I see Raina as a blessing gitu. Iya, iya, iya. Iya. Cuman memang penyesuaian lagi juga sama Yosi nggak mudah loh. Iya, iya. Iya. Seorang bilang Yosi kayaknya Panjang banget. kayaknya apa namanya untungnya dapetnya Yosi, tapi nggak selalu untung juga, banyak tantangannya juga ya. Tapi nggak memang perlu apa ya? Kita perlu berserah banyak sama Tuhan. Yes. Relationship itu ini kita puji Tuhan di negara yang memegang agama ya. Kita menjunjung Pancasila aja ketuhanan yang Maha Esa. So, orang-orang di Indonesia itu adalah Punya orang Tuhan lah. Indonesia, orang yang bertuhan. Bertuhan. Dan memang kita perlu itu dalam relationship, dalam hubungan suami Takut sama istri, Tuhan, ya hubungan suami istri, terus mencari pasangan. Itu memang nggak bisa kita lakukan sendirian. Kita perlu tuntunan Tuhan sih. Langsung merinding Kalau gue. menurut aku ya, Berat kalau nggak. ya perlu tuntunan Tuhan gitu. Perlu ada itu. Kalau Bukan nggak perlu pernah berserah lagi. juga sama Tuhan ntar salah pilih lagi. Bukan Yang perlu satu lagi deh, itu. that's Yang the kedua, elemen kita yang perlu paling utama. Komunitas, guys. Kita perlu komunitas yang sehat. baik, Iya, yang sehat. yang Kayak sehat. gini ya. Yang Yang saling bisa mendukung, kasih- nggak pernah judging. Nah itu, yang Iya. selalu support. Tapi enggak juga. Nggak, bisa ada kasih pertemanan hal- ya, gue kasih tau ada pertemanan. Iya, Walaupun nyatanin. temennya salah, dibela. Iya, Nggak iya. dikasih tahu Iya, gitu, itu iya, nggak iya. boleh. Iya. Kalau kita kan kalau salah dikasih tahu lu nggak bisa, ini salah. Lu mesti coba begini bukannya ditutup-tutupin gitu. Iya, Jadi iya, perlu iya. perlu komunitas Jadi support itu. mensupport tapi tetap Support juga tuh menegur. bukan- Iya, support tuh Iya. bukan artinya Selalu mengiyakan mendukung, ya, iya. selalu mengiyakan apa yang teman kita lakukan. Iya. Iya. Justru support like real support, real love for me. Ini mini-mi. Dede. Perkenalkan ini mini-mi. Kemarin baru telepon kakak. Aku mau cerita. Tapi tolong nyamankan aku, tapi juga tegur aku jika ada yang perlu aku benerin. So that's what friends are Yes. for. Iya Iya, kan? iya, iya, iya. Iya, Iya, memang kita love justru harus kadang real love ya. Tapi Iya. memang kita sometimes harus memberi tahu yang apa adanya, yang jujur, yang benar. Iya. Yang benar, yang baik, yang benar. Bener, setuju banget. Kita emang harus masih sampai hari ini pun kita masih perlu dibentuk gitu loh. Iya, sampai mati deh itu mah Iya. ya. Jadi nggak Every pernah day. nggak pernah bilang kalau gue udah tahu nih gue bisa enggak. Nggak, tapi kita perlu teman itu karena teman itu ya 5 orang terdekat dalam kehidupan kita itu benar-benar membentuk kita. Siapa yang Teman kita itu dengerin ya? either membawa kita naik atau Iya. membawa kita turun. So Iya. kita mau punya teman yang membawa kita naik. Iya. Dan satu lagi nggak bisa sembarangan tuh pilih teman yang di ring satu itu. Iya, iya. Karena itu kita kasih dia kunci untuk bisa ngomong di kuping kita. Iya. Nah janganlah ngasih semua orang kunci untuk bisa ngomong di kuping kita. Puyeng. Karena nggak semuanya benar kan. Ya kayak pastor kita di gereja kan bilang ada teman untuk di garasi, ada teman Iya. untuk di living room, Iya. ada teman yang bisa masuk Masuk. sampai ke kamar. Teman siapa yang masuk ke kamar?
Tyson. Aprila. Iya. Aprila Iya. Tyson. Iya. Kalau sampai teman masuk ke kamar, Tyson berubah jadi tai. Sennya hilang. Bukan gue masuk ke kamar kan gue. Iya. Dia selalu kayak gini ngomongnya olahraga gak sih dia kayak bilang jemuran. Satu lagi terakhir ya. Masih dipakai gak sih Feby? Satu lagi Feb, terakhir. bentar ya Feb. Satu lagi Baby kita ajak loh. Satu lagi terakhir ya. Untuk menutup aja nih, untuk menutup. What kind of, walaupun kalian pernah mengalami dalam perjalanan pernikahannya, unfortunately divorce, tapi kan you never hope that your kid will go on the same Oh iya dong. pattern. Iya You dong, know? iya dong. Jangan. Kalau bisa apa yang mami lakukan. Jangan jangan jadi contoh. Wah, itu udah aku disclaimer ke Gempi dari usia 4 tahun. Ya, Coba panggil Raina sama Ruben suruh podcast sama Tante Iya. Mel ya. Iya, Biar kan? dia ngomong sendiri. Cerita tuh. Iya. So what would be kalau nanti ada harinya Marco and Kenzo akan akhirnya menikah, Raina, and then Gempi, and then Mini, and then the other one gitu. What would be bukan the best sih, the advice from a mother towards marriage to your kids? Kalau gue dulu. Belak-belakan ya, bukan cuma manis-manisnya ya. Oh, satu aja dong. Satu, Iya. satu, iya. Oh, itu udah satu. Junjunganmu udah taruh Tuhan Ya. dalam pernikahanmu. Iya. Pasti aku bilang sama Ryan. Mm-mm. Udah pasti. Udah pasti. Nggak akan survive. Iya. As human kita nggak physically capable. Nggak bisa menurut gue. Iya. Kalau aku ya. That one ya. Kalau si Gempi kan belum bisa, belum nyampe ke situ Iya. usianya. Tapi kan ntar udah mau nikah kan Kalau dari sana. nanti, sana. oh ya Iya. pasti itu juga. Iya. Cuman maksudnya nggak usah nanti, dari sekarang aja aku tuh udah selalu Pokoknya, ngomong iya. bahwa gambarannya tuh yang aku dan papa mau jalanin ini it's not the best ya Gempi. Ini bukan gambar yang bisa Gempi tiru. Kalau nanti Gempi mau cari temen deket, aku selalu ngomong gitu. Selalu Gempi diskusi sama mama sama papa, nanti kita tanya ke Tuhan. Mungkin aku ngomongin terlalu serius ya karena kan kamu masih kecil, tapi kan dia udah mulai ngerti konsepnya loh. Iya, Pinter loh, pacar-pacar udah ya. Iya. Kan Gempi sama Mami umuran seumuran. Dia terus udah punya keras dan segala macam Iya, gitu. iya. Jadi aku udah mulai masukin tuh gitu. Mm-mm. Jadi dari sedini ini anakku tuh udah aku disclaim banyak banget supaya nggak kaget gitu Yes. menurutku ya. Jadi dia punya gambarannya, orang dia aja bisa gini kok. Aku ada keras baru mah. Oh. Tapi cerita ya, bagusnya cerita Tapi dari yang lebih kecil, kok bisa ketemu? Kok bisa? Dia main ke mana? Kata dia, aku tapi tenang. Kamu pasti nggak apa-apa. Karena ini aku ketemunya di kelas agama. Jadi agama kok. Di kelas Pinter agama. banget sih nggak kalau tuh. Di kelas agama dia masih flirting coba. Tapi kan maksudnya aman nih, mak gue Agama. approve. Seagama, kalau nggak seagama kan aku. Iya, minimal valuenya sama. Jadi dia Gem, kamu harus ketemu Auntie Aprila. Gem. Aku giniin, oh oke nggak apa-apa, cuman kagum kan gitu. Iya. Cuman kagum boleh, kamu kagum dia rajin, dia pintar, dia kagum kamu pintar, bertalenta, cantik. That's it. Iya. Nggak yang gimana. Sama kayak anak gue kalau bilang kasar, aku ketemu di kelas olahraga pak. Biar bapaknya. Kalau lo apa? What would you say to your Sama kid? lah, gue udah pasti bilang kita harus takut sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Selain itu ya, despite Pasti, that, itu kalau pasti. Iya. Kalau Yang lebih real, I want something to lebih real. Kalau ya, put gue God, cuma bilang kalau pasti. you decide untuk married itu untuk sekali seumur hidup. Iya, that's good ya. Sekali untuk seumur hidup. Iya. Jangan lihat contoh mami, Iya. jangan lihat contoh orang-orang gitu, karena apa yang kita perbuat itu salah gitu. Di mata Tuhan salah, Iya. buat kita juga salah. Iya, Jadi rempong. kalau bisa Iya. jangan jadi contoh kita, diikutin untuk ke depan gitu. Iya. Karena Iya. perkawinan itu untuk sekali seumur hidup gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin untuk jangan salah. Kita nggak bisa bilang salah pilih pasangan ya, tapi harus cari yang benar-benar kriteria yang kamu mau tuh apa gitu. Jangan cuma Yang baik satu, untuk dua, tiga, kamu ya. tapi ada red flag-nya banyak diiyain, jangan gitu. Iya. Karena kalau nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, ya jangan diikuti. Mendingan nggak gitu. usah. Iya. Iya. Jadi nggak Sulit apa-apa. ya. Kalau anak-anakku mungkin paling aku akan ingatin lagi, kalian jangan terlalu cepat nikah.
Kamu jangan ke pressure sama society, Iya, jangan gue ke juga pressure gitu. with the family, Gue juga jangan gitu. cepet-cepet Betul. make sure kalian Iya. udah mapan dulu. Iya, Betul. And pasangan kamu itu kamu tes, dia tuh akan membuat kamu grow even more atau enggak. Iya. Dan karena kalau masih baru-baru ya lovey-dovey, cinta-cinta, Iya. and then married ya, Iya. of course lah. Tapi dites dulu pacaran yang lama, jangan Iya. cepet-cepet. Pacaran jangan sebentar. Semua hanya bisa Iya. dibuktikan dengan waktu Waktu. ya. Iya. Iya. Jadi pacaran yang lama aja, nggak usah ke pressure, sih ini? dan kalian udah mapan. Iya. Iya, hal kayak gitu sih. Iya. Gua Duna, nambahin ya. jangan buru-buru. Jangan buru-buru, Ah, itu benar. pernikahan tuh bukan finish Ah, line. benar. Apa aja. That's very good, betul. Iya, Itu bukan sih, tujuan hidup pernikahan itu. Betul. Iya, bukan Iya. finish line. Iya. Apa kamu Gue tambahin? tambahin ya. Satu, be a good forgiver. That's Iya. nice. Saling, udah nggak bisa. Misalnya udah mau nikah nih, pasti ini yang real ya. Kan tadi gue minta real, be a good forgiver. Yang kedua adalah jangan pernah mencoba untuk merubah pasangan. Gak akan pernah bisa. Sampai kapanpun nggak akan pernah. Cuma hidungnya doang mau gue rubah ntar Bener-bener ya. hair transplantasi. Hidungnya udah bagus itu loh Tyson. Udah dipanggil Feby nih ngomong-ngomong. Iya. Baby udah pindah ke India. Iya. 2 menit. Ya. I think itu yang paling real ya. I think itu yang paling real. Gila ya, sulit banget tahu itu yang kedua. Iya, memaafkan apa Yesus bilang 70 77 kali 7. Itu gue masih bisa deh. Yang jangan merubah pasangan lo itu loh. Susah Tapi banget. kayak gue bilang Tuhan Yesus, aku baru nyampe ke 7 kali 7 doang. Itu aja aku udah 7 susah kali banget. 7, 49 kali aja udah mau mati ya. 70 kali 7 itu dalam sehari loh. 70 kali 7 dalam sehari. Dalam gila. sehari. Enggak lah, enggak segitu resenya kok. Kalau itu sih gue nggak kawin. Kalau harus 7 kali 7 aja gue nggak kawin. Mendingan bye deh. Mending gue sendiri pilates. Sabar. Thank you so much Gisela Anastasia. Yeay. Thank So you. again, kalau mau menikah, remember that divorce it's not An even option. an option. No, it's not an option. Unfortunately happen, but it's not even an option. Karena sekeren-kerennya, seseru-serunya Gisel sama Gading di foto-foto Instagram, tuh dengan kompleksitasnya banyak sekali. Iya. Alright, thank you very much Fit 40. Thank you. Karena mama kepala 4 tetap bisa fit. Bye guys.